إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثبت قلبي ولن يجتمع بمحمد سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karangan daripada Habib Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habsyi, yang mana biografi singkat beliau telah kita bahas di minggu lalu, dan insya Allah kita sekarang akan memulai membaca isi daripada kitab tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19. Khutbatul Mu'allif. Ini adalah khutbah pertama daripada mu'allif. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Musannif radhiyallahu ta'ala anhu pertama mengucapkan basmalah. Ya, mengucapkan basmalah. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin bi balin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang mempunyai nilai di dalam syariat yang mana tidak didahului oleh bacaan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, maka dia terputus dari barokah. Setiap perkara yang mempunyai nilai di dalam syariat, kalau tidak didahului oleh bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus dari barokah. Tidak ada barokahnya. Misal ente mau ngaji tanpa bismillah, tidak ada barokahnya ngaji ente. Mau makan tidak ada bismillah, tidak barokah makannya. Mau minum tidak pakai bismillah, tidak ada barokahnya minumnya itu tadi. Diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita setiap perkara apapun yang baik, ya, kita disunahkan untuk membaca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau ngaji baca bismillah, mau nulis baca bismillah, mau baca bismillah. Semua perkara didahului dengan bismillah. Paham ya? Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim ini adalah tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dengan menyebut ini adalah kita bertabarruk, minta barokah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta barokah, minta pertolongan, minta barokah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang musannif mencantumkan bismillahirrahmanirrahim di sini, berarti beliau minta tabarruk atau minta pertolongan di dalam pengarangan kitabnya. Ya, ketika musannif mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kan berarti beliau bertabarruk, minta barokah dan juga minta pertolongan di dalam kesempurnaan kitabnya. Begitu juga kita. Kalau kita mau apapun, melakukan segala apapun, kita disunahkan untuk baca bismillah, karena kita bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau mau diperinci bismillahirrahmanirrahim ini tidak ada habisnya. Dikatakan di dalam Al-Quran, sirrul Quran fil Fatihah. Sirnya Al-Quran ini ada di dalam Fatihah. Dan sirnya surat Fatihah ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Rahasianya Al-Quran ini ada di dalam bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rahasianya surat Fatihah ada di bismillahirrahmanirrahim. Rahasianya bismillahirrahmanirrahim ini ada di huruf ba-nya. Di huruf ba-nya. Dan inti dari semua itu ada di titik ba-nya. Ada di titik ba-nya. Jadi intinya Al-Quran ini ada di surat Al-Fatihah. Intinya surat Al-Fatihah ada di bacaan bismillahirrahmanirrahim. Intinya bismillahirrahmanirrahim ini ada di huruf ba-nya. Dan intinya huruf ba-nya ini ada di titik. Ada di titik. Paham ya? Jadi bismillahirrahmanirrahim ini sangat keramat. Paham? Sangat keramat, artinya kita jadikan wirid. Kita jadikan wirid. Ketika setiap ingin melakukan apapun, baca bismillahirrahmanirrahim. Ingin ngasih orang, baca bismillahirrahmanirrahim. Ingin keluar sepeda motoran, bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Pakai sandal, bismillahirrahmanirrahim. Semua
Yang penting tidak di tempat yang dimakruhkan atau dilarang untuk membaca lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kamar mandi, kan tidak bagus baca bismillahirrahmanirrahim. Sudah di situ toh kita tidak baca. Selainnya kita bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ya di kamar mandi pun kita disunahkan. Disunahkan tapi bukan dengan lisan, cuma dengan hati. Paham? Ketika kita ingin mencopot baju, kita disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Ketika mencopot baju, Bismillah, kan ada Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Kenapa? Karena barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu ketika di mahallil khola ini tempat kosong atau biasa kita sebut dengan kamar mandi. Ketika mencopot baju di dalam kamar mandi baca itu, maka niscaya jin, ya, golongan jin itu nggak akan melihat aurat kita. Golongan jin itu nggak akan melihat aurat kita. Padahal jin itu melihat kita. Di dalam Al-Quran dikatakan yaronahu wa qabiluhu min haitsu la narahu. Mereka dan golongan mereka melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Makanya ketika kita telanjang, ya, ketika kita nggak pakai busana, jin melihat kita. Jin melihat kita. Bahkan syaitan pun ikut kalau kita kumpul sama istri kita nggak mengucapkan Bismillah, ikut dengan kita. Naudzubillah min dzalik. Semua disunahkan baca Bismillah. Dulu pernah ada suatu saat Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Faqih. Beliau ini murid Habib Abdullah bin Al-Haddad. Artinya beliau teman Habib Ahmad bin Zainal Habsyi seperguruan. Beliau itu pernah ingin mau haji, ketika itu mau haji. Akhirnya beliau ketika haji melewati negeri Zabin, negeri Yaman. Ketika beliau perjalanan dari kota Taif ingin pergi haji, beliau mampir di kota Zabin. Kota Zabin ini tempatnya ulama besar-besar. Ulama kelas semua. Banyak ulamanya negeri Zabin sampai sekarang banyak ulamanya. Akhirnya setelah itu basnya kecilkan. Setelah itu beliau ini tadi duduk di belakang. Ada salah satu majelisnya ulama besar dari keturunan Al-Ahdal. Itu beliau duduk di belakang ketika majelisnya itu tadi. Setelah itu beliau ini sedang memberi pertanyaan atau ada sebuah masalah. Ada sebuah masalah di tengah-tengah pengajiannya itu, yang mana masalah ini sangat rumit, susah mendapatkan jawabannya. Akhirnya setelah si pengajar ini tadi memberikan masalah tersebut, Habib Abdullah tadi ini, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ini tadi ngomong sama sebelahnya, jawabannya seperti ini. Dulu di sebelahnya orang awam ngomong bahwa jawabannya itu seperti ini. Orang awam ini tadi nunjuk kepada syekhnya itu tadi, Syekh, jawabannya seperti ini. Loh, kaget ya. Dari mana ente tahu jawaban seperti itu? Itu nggak ada yang bisa kecuali Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih dari kota Taif. Terus tanya, ente dikasih tahu siapa? Dikasih tahu sebelahnya. Ternyata sebelahnya itu tadi Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Kemudian setelah itu ini apa namanya, inti ceritanya. Setelah itu Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih itu tadi, ketika sudah tahu bahwa itu Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, akhirnya dimuliakan beliau. Dimuliakan, dihormati, dijamu dan disegalakan semua. Akhirnya ulama-ulama situ minta kabar, minta barokah dari Habib Abdurrahman itu tadi supaya beliau ngajar kitab. Ya. Itu beliau ngajar, ini tahu, membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim ini 3 hari belum habis. 3 hari belum. Membahas tentang titiknya baknya saja. Membahas tentang titik baknya saja 3 hari belum habis. Saking luasnya pembahasan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Tuhannya semesta alam. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya segala sesuatu, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yuwafi ni'amahu, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang yuwafi ni'amahu, yang bisa setara dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan.
Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah supaya pujian tersebut dijadikan setara dengan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tiada taranya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Sama Allah Subhanahu wa taala sudah disempurnakan nikmat-nikmatnya terhadap kita, nikmat zahir, nikmat batin. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, enggak akan bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita minta supaya hamdalah kita ini, pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala setara dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yukafi'u mazidah, dan minta supaya ditambah sama Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat tersebut. Jadi kita muji Allah, ya minta supaya pujian kita ini setara dengan nikmat Allah, dan minta supaya ditambahkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini sirah alhamdulillah ini adalah paling afdolnya sirah hamdalah. Paham? Paling afdolnya sirah alhamdulillah. Kalau orang ditanya paling afdolnya sirah alhamdulillah apa? Ini, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Paham? Ini baca ajib. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Paling afdolnya alhamdulillah. Paham? Sudah ada alhamdulillah yang lebih afdol lagi daripada sirah ini. Paham ya? Makanya kalau ada orang sumpah, saya sumpah mau pakai mau muji Allah Subhanahu wa taala pakai paling afdolnya hamdalah. Sumpah dia. Kalau dia memakai sirah ini, maka dia tidak mengingkari sumpahnya. Artinya dia sudah memenuhi sumpahnya itu dah. Kan kalau orang sumpah, dia kalau tidak bisa memenuhi, kan kena dia kafarah, kena kena denda dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sumpah, anak sumpah ingin mendatangkan paling afdolnya hamd, paling afdolnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai sirah ini. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi sholawat, memberi keselamatan kepada Sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kalau solawat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmat. Allah Subhanahu wa taala ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu bentuknya rahmat. Jadi itu kalau doa Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah sholawatlah kepada Sayyidina Muhammad. Artinya apa? Ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad SAW. Kalau dari malaikat artinya istighfar, minta ampun kepada Nabi Muhammad SAW. Misal malaikat ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, artinya apa? Ya Allah ampuni dosa Nabi Muhammad SAW. Kalau dari kita tadarru' wa doa. Kalau dari kita ini doa, minta supaya Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW diberi kebaikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam. Sholawat itu arti daripada sholawat ini ketika seseorang yang menyebutkan itu macam-macam, beda-beda. Makanya kan di Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, sholawatnya Allah ini berbentuk apa? Berbentuk rahmat. Sedang sholawatnya malaikat berbentuk istighfar. Beda-beda kan ya? Beda-beda. Kalau diartikan rahmat semua, apakah kita bisa merahmati Nabi Muhammad? Nah, kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad, kita nggak bisa merahmati Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berdoa supaya Allah merahmati. Paham ya? Wa qala Rasulullah wa ala alihi, dan sholawat kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi,
alnya Nabi Muhammad SAW, keluarga atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Pak, Imam Nawawi mengatakan bahwa alun Nabi itu ada 3. Alun Nabi, keluarga Nabi. Siapa yang kalau ada penyebutan wa ala alihi, siapa al? Al itu siapa? Menurut Imam Nawawi yang disebut al di sini ini adalah setiap mukmin taqi, setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang mukmin bertakwa, maka dia masuk ke dalam sholawatnya kita. Kalau kita ngomong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, berarti kita mendoakan Nabi Muhammad dan mendoakan siapa? Orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Pak, jadi nggak khusus untuk apa? Untuk keluarga dan keturunan Nabi saja. Umum untuk siapa? Umum untuk orang mukmin dan orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Bisa ya. Jadi maknanya al di sini bukan khusus untuk keluarga Nabi saja, tapi umum bagi orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ketika sholawat sama Nabi Muhammad, makruh untuk tidak sholawat sama alnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan la tusallu alayya sholatal batroh. Jangan ente ini sholawat sama aku, ya. Sholawat tapi nggak menyebutkan alku. Sholawat sama aku tok tapi nggak menyebutkan alnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad misalnya gitu tok. Nggak pakai wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu kurang bagus. Paham? Kurang bagus. Begitu juga wasahbihi. Sunnah kita sholawat sama sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan atau memakai mereka sahabat Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang langsung melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berjihad sama Nabi Muhammad SAW, mereka makan, minum, ngobrol sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disunahkan juga untuk bersolawat kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi, menuntut ilmu, fardhatun, wajib. Paham? Wajib. Menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa muslimatin, dan orang muslimah. Paham ya? Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu, baik muslim dan muslimah semua. Bukan kita katakan wajib bagi muslim, muslimah saja, nggak usah, enggak. Semua individu muslim itu kerasa itu orang muslim, ya iman sama Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, wajib untuk menuntut ilmu. Paham? Wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa yang wajib? Nah, ilmu itu kan ada 3 macam. Ilmu itu ada 3 macam. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu sunnah. Pak, ilmu fardu ain. Apa maksudnya fardu ain ini? Fardu ain ini ilmu yang dia itu wajib setiap individu untuk belajar. Seperti apa? Tata cara wudu, tata cara sholat, ya. Kemudian tata cara mandi besar, tata cara istinja, cebok, ya. Itu kan setiap orang individu bisa. Pak, masa ini kalau mau istinja itu wakilkan ke orang lain? Bisa? Nah, kan tidak bisa. Berarti apa? Setiap individu harus belajar. Ini sholat mau nanti wakilkan ke orang lain, tidak bisa. Makanya setiap individu muslim itu balik, maka harus wajib untuk belajar. Paham ya? Belajar sholat, wudu, kemudian istinja, mandi besar, dan lain sebagainya. Paham? Kemudian yang fardu ain ini tadi terbagi menjadi 2. Ada yang wajib fardu ain langsung, ada yang tidak secara langsung. Artinya yang langsung ini seperti kita balik langsung diwajibkan untuk ngaji, belajar sholat, belajar wudu, belajar mandi besar dan lain sebagainya. Tapi ada yang nggak langsung. Yang nggak langsung itu seperti apa? Haji. Sampai belajar tata cara haji ketika ini mau haji, baru belajar. Tapi kalau sekarang apakah sampai diminta untuk belajar bab haji, belajar masalah-masalah haji? Tidak.
Paham? Artinya apa? Kewajibannya nggak langsung. Artinya apa? Kita diwajibkan ketika kita ingin melakukan hal tersebut. Belajar nikah. Kalau nikah nggak pakai belajar, ya, langsung aja kan. Bukan seperti itu. Artinya kita nikah kan juga perlu akad, ya. Akad itu apa saja yang membatalkan nikah, apa saja yang harus diucapkan di dalam akad nikah. Ya, itu pembelajarannya itu kapan? Apakah kita dari sekarang harus wajib untuk belajar akad nikah? Atau belajar bab nikah? Tidak. Nikah kapan? Ketika kita ingin melakukan perkara tersebut baru kita diwajibkan untuk belajar. Tapi kalau yang sifatnya dia terus menerus, setiap hari kita diwajibkan seperti sholat, wudhu, istinja, mandi besar dan lain sebagainya, maka kita harus apa? Harus belajar itu dari sekarang. Karena kita apa? Diwajibkan terus menerus. Kemudian yang kedua belajar yaitu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini seperti apa? Ilmu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran. Fardu kifayah ini gimana maksudnya? Kita semua misal orang Surabaya diwajibkan untuk belajar. Tapi kalau ada satu dari mereka yang sudah belajar ilmu kedokteran, maka yang lain sudah gak diwajibkan sama Allah Ta'ala. Itu seperti apa ilmu kedokteran? Ilmu kedokteran, ilmu ilmu tentang mengetahui arah kiblat, ilmu tentang mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Itu gak semua orang yang diwajibkan. Artinya semua orang tetap diwajibkan, tapi kalau sudah ada satu yang berdiri untuk bertugas seperti itu, maka yang lainnya udah gak wajib. Masa semua kita harus jadi dokter? Kan enggak kan? Cukup satu di daerah kita yang ada jadi dokter. Kalau sudah jadi dokter satu sudah cukup, berarti yang lainnya enggak wajib untuk belajar kedokteran. Kemudian ilmu sunnah. Ilmu sunnah ini ilmu yang tinggi-tinggi. Untuk menambah wawasan ilmu kita itu sunnah. Selebihnya dari itu kita disunahkan untuk menambah wawasan kita, belajar ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu shorof, ilmu arud, ilmu mantiq dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang sunnah. Paham ya? Jadi ilmu itu ada 3, fardu ain, fardu kifayah dan sunnah. Baik, menuntut ilmu wajib. Dikatakan dalam hadis talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi itu mulai lahir di pangkuan orang tua sampai kapan? Sampai di kuburan. Paham? Sampai nanti meninggal untuk masuk kuburan sudah tidak bisa lagi untuk beramal. Paham? Untuk melakukan sesuatu sudah tidak bisa lagi. Makanya kalau jangan sampai kita menyesal. Kalau sudah besar baru ingin belajar. Susah kalau sudah besar. Makanya mumpung dari sekarang. Walaupun kita nanti besar tetap diwajibkan ya. Artinya bukan kita sudah mondok 10 tahun terus nggak diwajibkan lagi untuk menuntut ilmu. Enggak, terus disuruh untuk menambah wawasan, menambah ilmu kita, menuntut ilmu kita. Paham ya? Makanya jangan sampai kita menyesal kalau sudah kita besar kemudian kita baru ingin belajar. Emang Paham? Mending dari sekarang mumpung kita belum banyak tanggung jawab, belum banyak kesibukan. Makanya kita belajar, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Walaupun nggak harus nyantri, nggak harus masuk pesantren. Cukup ente hadiri majlis ilmu, ente dekat dengan ustaz, ente dekat dengan syekh, guru, kiai. Paham? Belajar ilmu, nggak harus mondok. Paham ya? Nggak harus mondok, tapi lebih baiknya supaya fokus dia dipondokkan anak tersebut. Paham ya? Menuntut ilmu wajib. Makanya dari itu dikatakan sebaik-baiknya amal ibadah adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebaik-baiknya amal ibadah. Paham? Menuntut ilmu. Makanya ini dikatakan Imam Syafi'i, ente lebih baik hadir majelis ilmu atau sholat 2 rakaat. Yang kemarin itu pernah kan ada jelaskan, lebih baik kita menuntut ilmu daripada sholat 2 rakaat. Artinya thalabul ilmi afdal min sholatin nafilah, kata Imam Syafi'i. Menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Saking agungnya menuntut ilmu. Makanya jangan sampai kita ini jadi generasi yang goblok. Generasi goblok. Pakai cuma bisanya itu pakai atribut ulama saja, tapi isinya nggak ada isinya ulama. Nggak ada isinya ulama. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pernah berjalan sama muridnya. Dia berjalan sama muridnya. Muridnya ini setiap Imam Sufyan Ats-Tsauri melangkahkan kakinya, dia ikuti.
Imam Sufyan Ats-Tsauri melangkahkan kaki kanan, dia ikut di kanan. Dari belakang ke kiri, ikut ke kiri. Paham? Bekas tapak kakinya Imam Sufyan Ats-Tsauri dia injak. Pakaiannya kayak Imam Sufyan Ats-Tsauri, pakai imamah, pakai surban dan lain sebagainya. Tapi dia bukan ngece ya, bukan menghina Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi apa? Pengen mencontoh Imam Sufyan Ats-Tsauri, sampai seperti itunya dia pengen mencontoh. Imam Sufyan Ats-Tsauri akhirnya di tengah jalan oleh ke belakang. Jadi kenapa katanya seperti ini? Anak pengen mencontoh engkau, wahai Imam. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau seandainya kulit anak ini ente kuliti, kemudian ente pakai, maka ente gak akan sama seperti anak. Kecuali ente berjalan dengan jalannya anak. Gimana anak nuntut ilmu, ente tiru, itu bagus. Gimana anak ibadah sama Allah Ta'ala, ente tiru, itu bagus. Gimana akhlak anak dengan orang lain, ente tiru, itu bagus. Paham ya? Jadi jangan niru ulama dengan apa? Dengan cuma casingnya saja. Paham? Casing pakai surban, pakai imamah dan lain sebagainya. Itu niru ikut casingnya aja, pakai casing. Casingnya casing ulama, tapi isinya Xiaomi. Paham? Casingnya iPhone, tapi isinya Xiaomi. Paham? Akhirnya percuma seperti itu. Kan banyak orang seperti itu sekarang. Paham? Tapi padahal dia muflis, nggak punya apa-apa. Paham ya? Nggak punya apa-apa dia akhirnya. Kenapa? Karena ada menuntut ilmu. Karena memang ilmu ini paling penting. Dengan ilmu kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, dengan benar. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk beribadah. Sedang beribadah kita ini nggak akan benar kecuali dengan ilmu. Berarti wajib nggak ilmu tersebut? Wajib dituntut. Supaya apa? Supaya ibadah kita menjadi benar. Kalau ibadah kita menjadi benar, berarti tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah terrealisasi. Paham nggak? Paham? Dari sini kita bisa mengetahui mata rantainya. Kenapa ilmu itu wajib? Paham ya? Maka dari itu, ayo kita mumpung masih muda, kita belajar ilmu terus. Jadi orang yang haus terhadap ilmu. Jadi orang yang haus terhadap ilmu. Jangan sampai kita ini malas-malasan. Yang lebih parahnya lagi kalau hadir majelis ilmu tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini banyak dari kita. Paham ya? Tapi ala kulli hal, hadirnya kita di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain untuk menuntut ilmu itu adalah kebaikan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Dikatakan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen orang ini jadi baik, maka dia akan diajari ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diajari ilmu agama langsung ya. Maksudnya apa? Dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu, untuk hadir majelis, untuk dekat dengan ulama. Berarti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dia jadi orang baik. Paham ya? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak menginginkan seorang baik padanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyulitkan dia proses untuk belajar. Pasti. Paham? Pasti menyulitkan prosesnya untuk belajar menuntut ilmu syariah. Pasti. Paham ya? Makanya alhamdulillah kita di sini hadir di sini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah, mudah-mudahan bisa diserap, bisa dipahami dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam bis-shawab. Ya Rabbana tarafna li annana tarafna wa annana asrafna Matu alaina tawba tasilu kulla hawba waskurna al-awrati wa amin al-rawati waghfir walidina rabbi wa mauludina wa mali wal ikhwani wa sa'il minani wa kulladhi ma'aka aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma'a ya rabbi fadlan wa judan manna la bisabin minna bil mustafa rasulin aqwa bi kulli sulin sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ala tasawwufi walhamdulillahi fi kulli wa subhanallah.